Ya, jadi kemarin kita sudah belajar tentang ini, print, input, if else. Jadi kemarin kan kita udah bisa menuliskan pesan, lalu ini percabangan ketika sesuatu kondisi apa nanti akan dijalankan perintah apa. Nah, dan input juga ya, kita memasukkan data dari keyboard. Nah, lalu setelah ini yang kita akan pelajari yaitu tentang casting, if else lanjutan dengan operator pembanding, for dan while. Nah, for dan while ini merupakan salah satu dari ulangan. Nah, langsung saja kita bikin file baru ini. Kita namakan perulangan aja ya. Simpan. Lalu kita coba casting dulu ya. Jadi untuk kemarin kan kita pakai ini kan input, kita namakan umur aja, umur sama dengan input, masukkan umur, kita cetak ya, print format umur Anda, umur, lalu kita simpan, kita jalankan. Ini akan 5 tahun. Namun ketika kita masukkan umur itu ke percabangan, if nah, ketika kita masukkan percabangan umurnya ini, coba kita jalankan. Kalau kita tekan 5, kita enter, maka ini akan error. Karena apa? Kita bisa baca pesannya, type error ini kurang dari sama dengan tidak mensupport antara instant str dan int. Nah, str ini artinya kan string atau kata, lalu int ini adalah bilangan. Jadi kata dan bilangan itu tidak bisa dibandingkan pakai operator ini. Nah, tapi kan kita memasukkan angka tadi ya. Kenapa nggak jadi angka tapi jadi str? Nah, itu karena setiap perintah input itu pasti isinya akan menjadi string. Yang kita bisa lakukan, kita enter, kita casting ke integer dengan cara kita tulis umur dulu sama dengan baru int. Ini adalah tipe yang ingin kita casting. Lalu apa yang ingin kita casting? Umur. Nah, ini bisa aja terserah kalian mau apa gitu, misalkan umur int atau apa, terserah. Jadi ini nggak harus sama dengan ini ya. Ini umur ini nggak harus sama ini. Lalu kalau sudah kita casting, kita coba lagi, kita simpan, kita jalankan. Sekarang umur 5. Nah, umur Anda 5 tahun, Anda belum cukup umur. Nah, kita sudah berhasil
mengcasting dari string ke integer. Begitu pula sebaliknya, misalkan kalian ada nilai angka lalu kalian ingin memasukkan ke string, jadi tinggal gini aja, str. Nah gini ya, kita urungkan dulu. Nah ini adalah cara untuk casting. Lalu kita lanjut ke ini, if else lanjutan dengan operator. Nah untuk itu kita hapus aja ini, enggak. Nah jadi kalau contoh untuk operator pembanding ini, jadi misalkan ini sudah benar tapi kita coba dua pembanding sekaligus. Nah kita tulis dulu ini, print formulir pendaftaran KTP atau SIM aja, masukkan umur. Lalu di sini kita pakai parameter satu lagi, tentu saja nilai sama dengan input Nah jadi kita kasih keterangan jawab Y atau T. Nah jadi ini kita punya dua variabel. Jadi kita anggap kalau dia tidak cukup umur tapi punya orang dalam, maka dia masih bisa membuat KTP. Jadi di dalam if ini, if umur kurang dari 17 tahun, Anda belum cukup umur. Jadi ini kita balik aja ya, lebih dari. Nah, kita pindah. Ini kita taruh ke atas. Jadi kalau lebih dari 17 Anda sudah bisa membuat KTP. Tapi kita kecualikan. Jadi untuk operator itu pembandingnya namanya OR. OR nilai sama dengan ya. Jadi kalau kita mengisikan ya punya orang dalam, jadi nilai ini ya. Nah kalau untuk membanding sama dengan, kita nggak bisa nulis satu sama dengan aja karena fungsinya berbeda. Jadi kalau kita ingin membandingkan apakah sama, kita memakai dua sama dengan. Nah jadi seperti ini. Nah nanti membacanya gini, jika umur lebih dari atau sama dengan 17 tahun atau nilai yang dimasukkan itu iya, maka Anda sudah bisa membuat KTP. Jika tidak, Anda belum cukup umur. Nah kita coba simpan, kita jalankan. Nah ini kita isi 5. Apakah Anda punya orang dalam? Kita T dulu. Nah jadi seperti ini kan. Coba kita ulang lagi ya. Kita masukkan 5, lalu kita masukkan Y. Ini kita isi Y. Ini ya, enter. Nah Anda sudah bisa membuat KTP. Nah ini tinggal diganti aja SIM. Nah Anda sudah bisa membuat SIM padahal umur masih 5 tahun. Karena apa? Karena logikanya seperti ini. Kalau nilainya Y, maka dia akan memprint ini. Nah untuk satu lagi operator yang sering dipakai itu adalah AND. Nah jadi ini kita ganti aja formulir pendaftaran KUA. Jadi ceritanya mau nikah gitu. Ini jadi ini apakah Anda punya pasangan?
iya atau tidak, seperti ini. Nah, terus kita samakan kalau umurnya 17 tahun, tapi ini sekarang dan nilainya ya. Jadi misalkan biarpun umurnya 17 tahun tapi dia tidak punya pasangan, jadi kita anu aja kondisinya, Anda tidak jangan tidak ya, Anda belum bisa menikah, Anda sudah bisa menikah. Nah, jadi seperti ini kita jalankan. Nah, misalkan kita isi 20 tahun tidak punya. Nah, nanti seperti ini, Anda belum bisa menikah. Kita coba lagi, tapi ini kita balik umurnya, misalkan 16 tahun. Atau apakah punya pasangan? Iya. Nah, ini belum bisa menikah juga karena umurnya belum memenuhi kondisi if ini. Jadi kita harus memenuhi dua-duanya, dia punya umurnya cukup dan punya pasangan. Nah, seperti ini, Anda sudah menikah. Nah, itu adalah operator AND. Tadi salah satunya aja benar, maka dia akan menjalankan ini. Tapi kalau AND, dua-duanya harus benar. Nah, kalau if ini nggak cuma dua aja ya, ini kita bisa nambah lagi kondisinya, kayak nambah AND lagi atau OR sini. Jadi ini tidak hanya sebatas dua aja. Nah, lalu kita kan sudah nih if else dengan operator pembanding. Kita nyoba lagi yang untuk for. Nah, untuk for ini apa sih? For ini adalah perulangan. Jadi kalau kita pengen nulis print kayak dulu, pasti pernah kalian, nggak tahu sih untuk sekarang. Dulu pokoknya saya di kelas SD dulu, kalau berbuat kesalahan disuruh nulis kayak 100 baris gitu. Saya tidak akan mengulangi nah seperti ini. Nah, ini kan kalau kita save nih, kita jalankan satu aja. Kalau kalian mau bikin 100 baris tapi ngodingnya tetap kayak nulis biasa kayak gini, itu bakal lama. Jadi ini kita pakai for. Jadi seperti ini anunya, cara nulisnya. For nilainya terserah, in range ini up mau berapa, misalkan mau 5, baru titik 2 ini sama tiap kali ada fungsi tertentu, bukan fungsi, perintah tertentu, pasti harus ada titik 2 nya. Kita enter, baru kita paste yang tadi, print saya bla bla bla. Nah, jadi coba kita jalankan. Nah, maka akan seperti ini. Jadi ada for, ada nilai, ada in, ada range, ada 5. Jadi range 5 ini satu paket untuk menjalankan perintah di dalam for ini selama 5 kali. Ini juga sih. Nah, ini satu paket. Nah, jadi apa fungsi nilai ini? Nah, jadi fungsi nilai ini adalah untuk menghitung aja berapa kali sudah. Jadi coba kita pakai format print, kita tulis nilai di sini. Kita lihat nilai, isi dari nilai ini apa. Nah, waktu kita jalankan ini, jadi ini adalah nilainya 0, 1, 2, 3, 4. Jadi sebanyak 5 kali dari 0. Nah, ini akan berguna di beberapa kasus. Tapi kalau untuk menulis ini aja nggak apa-apa sih. Tapi tetap ini nilainya harus ada di sini. Tapi kalau biasanya orang itu nulis i aja sih, for i, in range, print i, seperti ini. Nah, jadi ini untuk perulangan for. Nah, kita nggak cuma bisa
bikin satu aja. Jadi kita nih di dalam for ini kita bisa nulis ada 2 for. Nah makanya ini, tapi yang nilai ini nggak boleh sama ya, nama variabelnya harus beda. For i, kalau ini for j in range 5. Nah ini lalu kita coba print apa nih, misalkan kita print nilai i sama j. Nah jadinya seperti ini, 0001 02 03 04. Jadi i nya nih 0 dulu sampai j nya ngeloop semua, baru nambah lagi 1 seperti ini. Nah ini kita bisa, dengan cara ini kita bisa membuat kayak itu, kayak apa, segitiga seperti itu. Nah kalian nggak tahu kalau nggak dicontohkan ya. Jadi kita misalkan print huruf A, kita bikin n nya nggak ada is. Lalu di luar for ini, for yang kedua, kita print lagi dengan string kosong ya buat print enternya. Nah kita kayaknya nih gak bakal berfungsi ya. Nah ini seperti ini, kita bikin kotak. Nah gimana cara bikin segitiga? Kalau segitiga itu sebentar ya, agak lupa juga sih. Nah ini jadi kita nggak ngisi 5 tapi kita isinya i. Jadi semakin kita i tambah 1 ya, karena i yang pertama ini 0, jadi nanti error. Nah jadi seperti ini. Jadi dia nggak tetap ngeprint 5. Jadi kalau i nya 0 kita ngeprint 1, kalau i nya 2 ngeprint 2, i nya 3 ngeprint 3. Nah sekarang kita coba jalankan. Nah jadinya gini. Ini kebanyakan kayak untuk tes jadi programmer di perusahaan itu ya, paling banyak kebiasaannya ngetes ini sih, bikin segitiga. Jadi itu untuk for. Nah kita juga bisa mengkombinasikan dengan casting tadi. Jadi kita coba masukkan, kita input dulu ya, nilai sama dengan input. Masukkan besar segitiga, nilai sama dengan int nilai. Lalu yang 5 ini kita masukkan nilai. Nah kita coba jalankan, masukkan besar segitiga, misalkan kita pengen 10. Nah maka hanya ini seperti ini. Nah gimana, keren kan? Nah lalu kita yang terakhir ya, while. Ini nggak bakal lama, kita cuma while ini gini, kita taruh di atas, taruh di bawah aja. While misalkan kita bikin ini aja ya, a sama dengan 0, while a. Nah jika kita tadi membandingkannya pakai sama dengan 10, itu kan membandingkan apakah sama. Nah kalau ini kita tidak sama dengan 10. Jadi kalau dia nggak sama dengan 10 a nya, dia tetap menjalankan apa yang ada di dalam while. Nah ini sama sih kalau kalian mau gini aja, kurang dari sama dengan 10. Nah kita tulis print
Lalu habis ini kan kalau kita nggak update A nya, dia bakal jalan terus ini sampai komputernya mati. Nah, bagaimana kita biar programnya berhenti? Jadi ini kita tambah terus setiap kali dipanggil. Jadi A sama dengan A tambah 1. Nah, misalkan A nya 0 jadi bertambah 1, kalau A nya 1 jadi 2, kalau A nya 2 jadi 3, seperti itu. Jadi habis ke sini dia balik lagi ke sini ngecek apakah A nya kurang dari 10. Ya, kalau iya jalankan lagi. Ini tambah lagi A nya, apakah A nya kurang dari 10. Nah, dan seterusnya sampai A nya tidak kurang dari 10. Kita simpan, kita coba jalankan. Kita bikin satu aja. Nah, ini A nya 0, A nya 1, dia tetap jalan. Pas waktu A nya 9 ini ditambahkan 1, jadi A nya 10. Jadi statement yang di dalam kurung ini akan salah dan while nya tidak akan berjalan. Nah, jadi gini, tapi ini kurang tepat ya kalau misalkan kita sudah menentukan jalan sampai 10. Ini tepatnya kita menggunakan for. Jadi apakah fungsi while ini tepatnya di mana? Jadi tepatnya itu ada di perulangan yang tidak bisa diprediksi. Nah, misalnya apa? Ini programnya ini kita bikin dia menginput terus sampai kita mau bilang stop. Jadi kita stop sama dengan tidak while stop dengan tidak jangan ya, tidak sama dengan y. Jadi selama kita nggak ngisi y, maka program yang di dalam ini akan terus berjalan. Jadi tapi ini perhatikan ya, ini harus spasinya harus bukan spasi apa, indentasinya harus di dalam. Jadi kita nggak bisa bikin while ini seperti ini, jadi harus seperti ini. Nah, ini harus diperhatikan juga kalau misalkan ada for masuk ke dalam, kalau ada for masuk ke dalam lagi. Kalau mau keluar dari for yang ini, kita tinggal mundur aja di sini. Jadi yang mundur ini masuk ke for ini. Nah, ini kalau kita mau keluar dari for, kita hapus saja. Nah, baru kita input stop sama dengan input apakah Anda ingin lanjut. Kita kasih pilihan Y atau T, simpan. Nah, lalu kita jalankan, masukkan bahasa segitiga 3. Nah, apakah Anda ingin lanjut? Ya, oh salah ya, ini kita bikin seperti ini. Kalau stopnya sama dengan iya, tetap jalankan. Nah, ini kita isi lagi. Kok gini? Bentar. Nah, ini kita 3. Apakah ingin lanjut? Iya. Nah, kita masukkan lagi misalkan 6. Apakah ingin lanjut? Ya. Nah, ini sampai terserah kita sampai mau kapan. Jadi kalau kita isikan tidak, maka programnya akan selesai. Nah, itu gunanya while. Jadi tidak yang keadaan yang tidak bisa kita hitung di dalam kodenya. Jadi kita bikin while. Jadi tergantung kondisi kita menginputkan stopnya ini iya atau tidak. Nah, jadi seperti itu untuk perulangan dan casting tadi ya, untuk casting angka. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.